Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Nabila Jasmine dengan NIM 110012141200029. Perkenalkan, saya Vivilia Rana Hartati dengan NIM 110001241302234. Perkenalkan, nama saya Dia Zara Kusma Putri dengan NIM terakhir 417. Saya dari kelompok 2 Hukum Perusahaan. Saya Kiana Ramadina Sekararumi dengan 3 digit NIM terakhir 449. Perkenalkan, saya Nayara Kamila Permana dengan NIM 110001241302001. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan beberapa materi hukum perusahaan. Yang pertama adalah fiduciary duty. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menerangkan bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan harus pula dilakukan dengan itikat baik. Makna itikat baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan yang luas. Antara lain adalah wajib dipercaya atau fiduciary duty. Fiduciary duty sendiri merupakan sebuah tanggung jawab khusus yang dimiliki seorang direksi maupun dewan komisaris perusahaan untuk menjaga dan memprioritaskan kepentingan perusahaan serta para pemegang saham. Mereka harus jujur, setia, dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi kebaikan perusahaan. Fiduciary duty sendiri memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah duty of loyalty, yaitu bertingkah jujur dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatan. Yang kedua adalah duty of care, yaitu mengambil keputusan dengan kehati-hatian dan itikat baik. Berikut adalah contoh kasus yang kami ambil, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Tergugat 1, 2, 3 merupakan mantan anggota direksi suatu perseroan yang menerbitkan jaminan perusahaan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Dalam amar putusannya, menyatakan bahwa tergugat 1, 2, dan 3 secara bersama-sama telah melanggar anggaran dasar perseroan dan melanggar tugas kepercayaan atau fiduciary duty selaku direksi. Maka dari itu, tergugat 1, 2, 3 bertanggung jawab penuh dan pribadi secara bersama-sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungnya dengan penerbitan jaminan perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan turut tergugat 1 dan tergugat 2. Untuk materi fiduciary duty telah berakhir, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan kali ini adalah satu doktrin penting lainnya dalam hukum perusahaan, yaitu Business Judgment Rule. Apa itu Business Judgment Rule? Sederhananya, Business Judgment Rule adalah doktrin hukum yang melindungi direksi suatu perseroan terbatas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian bisnis perusahaan selama segala keputusan yang diambil didasarkan dengan itikat baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan demi kemajuan perseroan. Perlindungan ini diatur tegas dalam pasal 97 ayat 5 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Doktrin ini penting agar direksi berani mengambil keputusan strategis tanpa takut dibayangi kerugian finansial personal. Contoh nyata penerapan Business Judgment Rule ada pada kasus investasi PT Pertamina di Blok BMG Australia tahun 2009. Direktur utama pada saat itu, Karen Agustiawan, sempat didakwa merugikan negara sebesar 568 miliar rupiah karena investasinya berujung tidak produktif atau zero value. Namun, melalui putusan Mahkamah Agung nomor 121K/Pitsus/2022, beliau dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa kerugian tersebut murni merupakan risiko bisnis normal, bukan kelalaian hukum ataupun tindak pidana korupsi. Kesimpulannya, Business Judgment Rule hadir sebagai batas tegas untuk membedakan mana kesalahan bisnis murni dan mana yang merupakan kelalaian hukum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu doktrin hukum perusahaan, yaitu piercing the corporate veil, yang mana dalam pengertiannya, di sini menurut Munir Fuadi, piercing the corporate veil itu merupakan suatu doktrin di mana status badan hukum perseroan dikesampingkan. Akibatnya, pemegang saham, direksi, atau komisaris tidak dapat lagi berlindung di balik tameng atau cadar perseroan terbatas, sehingga mereka harus mengikut tanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta kekayaan pribadinya atas perbuatan atau utang perusahaan. Nah, pada dasarnya, piercing the corporate veil ini merupakan suatu doktrin yang dipakai untuk menangkis adanya limited liability dan juga business judgment rule pada direksi dan dewan komisaris. Yang mana, pertama, terhadap pemegang saham atau limited liability yang ada pada pemegang saham, di mana pemegang saham hanya dapat bertanggung jawab sebesar nilai saham yang ia setorkan. Namun, dengan piercing the corporate veil ini, limited liability itu sudah tidak berlaku apabila PT sebagai badan hukum itu belum atau tidak terpenuhi
pemegang saham memiliki itikat buruk seperti memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, pemegang saham melawan hukum, terlibat dalam perbuatan melanggar hukum oleh PT, dan juga pemegang saham melakukan adanya pencampuran harta yang mana pemegang saham menggunakan aset PT secara melawan hukum hingga PT tidak cukup untuk melunasi utangnya. Sama halnya seperti limited liability pada pemegang saham, yang mana di sini direksi dan dewan komisaris itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi, tetapi dalam hal dia tidak bisa memenuhi fiduciary duty atau hal-hal yang dilindungi dalam business judgment rule, itu mereka dapat dikenakan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya ada contoh kasus dari doktrin hukum ini. Yang pertama adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 89 PK/Miring/Perdata/2010, di mana di sini ada PT FM Indonesia yang berstatus sebagai perusahaan subsidiar dan PT FM Foods Inc yang berstatus sebagai holding company, di mana dia merupakan pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan dari PT FM Indonesia. Nah, PT FM Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutus kontrak secara sepihak yang merugikan PT Smart Snack selaku distributor atau pihak ketiga. Nah, dalam hal itu, PT Smart Snack kemudian tidak hanya menggugat anak perusahaan, tetapi juga menarik induk perusahaannya untuk ikut bertanggung jawab. Nah, Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali menolak permohonan PK dari pihak FM dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 9223/Perdata G/2005/PN Jakarta Selatan. Hakim secara tegas menerapkan doktrin PCV. Pengadilan menilai bahwa pemegang saham dari PT FM Foods Inc telah menyalahgunakan entitas anak perusahaannya dan melakukan kontrol atau intervensi mutlak, sehingga anak perusahaan kehilangan kemandiriannya. Akibatnya, status limited liability gugur dan PT FM Foods Inc sebagai pemegang saham dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga secara tanggung renteng bersama anak perusahaannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai doktrin ultra vires, yang dimana dalam bahasa Latin, ultra vires berarti melampaui kewenangan. Dalam hukum perusahaan, artinya lebih spesifik, yaitu tindakan perusahaan atau organ perusahaan yang dilakukan di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum atau anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akibat hukum apa saja yang dapat timbul apabila ultra vires ini terjadi. Tentunya, ultra vires dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi perseroan maupun bagi direksi. Secara umum, tindakan yang dilakukan di luar kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga apabila ada perjanjian atau kontrak yang timbul, berpotensi tidak dapat dipertahankan secara hukum. Dalam kondisi tertentu, direksi yang melakukan tindakan di luar kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk terhadap aset pribadinya. Selain itu pula, pemegang saham juga berhak mengajukan gugatan agar tindakan ultra vires ini dihentikan dan dapat menuntut ganti rugi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi yang melakukan tindakan ultra vires ini juga dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar kewajiban fidusia dan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Oleh karena itu, tindakan ultra vires ini tidak hanya berpotensi untuk merugikan perseroan saja, namun juga dapat menimbulkan risiko hukum yang serius bagi direksi, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh ultra vires yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, merupakan kasus PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk yang dalam putusan pengadilan perkara nomor 439/Perdata G/2011/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, direksi perusahaan publik tersebut terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan yang merugikan perseroan. Pengadilan menetapkan bahwa tindakan direksi yang berada di luar koridor kegiatan usaha atau merugikan perseroan tidak dapat mengikat perseroan secara hukum dan mewajibkan pihak yang melanggar hukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang komisaris PT Kondato Group Indonesia, yang dimana dalam putusan perkara nomor 352/Perdata G/2021/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang dimana kasus ini memperlihatkan tindakan seorang komisaris yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mempengaruhi direksi. Komisaris tersebut melakukan tindakan ultra-vires dengan mengalihkan dan menahan keuntungan perseroan. Majelis hakim memutuskan bahwa tindakan ultra-vires tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, batal demi hukum, dan pelaku harus bertanggung jawab secara pribadi menggunakan harta pribadinya. Baik, saya akan memulai dari definisi derivative action terlebih dahulu. Derivative action atau gugatan derivatif adalah tindakan hukum yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan ketika terjadi kerugian dalam perseroan yang disebabkan oleh anggota direksi maupun komisaris. Untuk dasar hukum dari derivative action ini sendiri terdapat dalam pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau biasa dikenal dengan UU PT. Ayat 6 dari pasal 97 UU PT menyebutkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Selanjutnya yang kedua ada dalam pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang berbunyi atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri. Pada dasarnya pasal 97 ayat 6 UU PT ini menunjukkan bahwa pemegang saham dapat menggugat anggota direksi ke pengadilan negeri, sedangkan di pasal 114 ayat 6 memungkinkan bagi pemegang saham untuk menggugat Dewan Komisaris ke pengadilan negeri apabila memang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian dalam perseroan. Unsur dari derivative action itu yang pertama adanya suatu gugatan, yang kedua gugatan tersebut diajukan ke pengadilan, yang ketiga gugatan diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan, yang keempat pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan, yang kelima pihak yang digugat selain perseroan biasanya merupakan anggota direksi, yang keenam penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan, dan yang ketujuh oleh karena diajukan untuk dan atas nama perseroan maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham. Terdapat jurisprudensi dari Mahkamah Agung terkait derivative action yang sangat penting, yakni putusan MA nomor 3017/K/Perdata/2011, yakni kasus gabungan pemegang saham. Jadi dalam kasus ini, dua pemegang saham dengan kepemilikan masing-masing 8,52% dan 5,26% dinyatakan sah mengajukan gugatan derivatif karena gabungan kepemilikannya mencapai 13,78% sehingga memenuhi syarat 1/10 dari total saham bersuara. Putusan ini menegaskan bahwa syarat 1/10 saham dapat dipenuhi secara kumulatif oleh beberapa pemegang saham yang tergabung. Selanjutnya ada putusan PN Majalengka nomor 7/Perdata-Gugatan/2017/PN Majalengka, yakni terkait PT Karisma Indah Bestari. Dalam kasus ini, penggugat atau pemegang saham minoritas merasa dirugikan oleh direktur dan komisaris karena tidak dapat menggunakan hak dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan catatan dan buku perusahaan serta tidak mendapat dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penggugat akhirnya menggugat direktur dan juga komisaris PT Karisma Indah Bestari ke Pengadilan Negeri Majalengka dan majelis hakim pun mengabulkan gugatan tersebut. Baik, dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai derivative action, maka presentasi dari kelompok 2 mengenai doktrin-doktrin hukum perusahaan pun telah usai. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi kami atau penjelasan kami dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kehilafan.